Sampai hampir gila saya pas saya baru pulang kerja ngelihat di sudut di pojok rumah tuh ada kepala buntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kreatif Show Project. Minggu kemarin kan saya udah janji nih bakal mengupas lebih dalam lagi tentang kisahnya Kang Asep nih, dan Kang Asep pun udah ada di tempatnya Kang Asep kembali nih, karena kemarin kita belum sempat terlalu jauh ya ngebahas tentang Kang Asep gitu. Kebetulan untuk di season ini kita masih season Kang Asep. Ini kan kemarin belum sempat nanya-nanya terlalu dalam ya Kang ya, baru sebatas pengalaman pengalaman intinya gitu ya dari Kang Asep. Nah, untuk kesibukan sendiri Kang Asep ini sehari-hari sebagai apa sih Kang? Untuk saat ini ya? Sebagai terapis pijat refleksi. Oh, terapis pijat gitu. Panggilan atau stay di rumah gitu? Enggak, itu kerja di tempat orang. Oh, kerja di tempat orang gitu. Tapi kadang menerima panggilan juga, misalkan di luar kerjaan, misalkan ada temen yang mau dipijit, itu langsung ke WA-nya Kang Asep, bisa seperti itu. Bisa. Nah, jadi Kang Asep ini di samping kegiatannya itu adalah terapis juga, bisa pijit, terus bisa bekam juga ya Kang ya. Barangkali dari teman-teman kreatif Show Project semua ada yang pengen dipijit tapi tidak mau misalkan keluar atau apa, ini Kang Asep ini bisa langsung datang ya. Tapi untuk area Bandung ya Kang ya, Cimahi Bandung, beliau siap untuk bisa datang langsung gitu. Nah, itu udah berapa lama Kang menjalani aktivitas sebagai terapis pijit itu dan bekam gitu? Baru 2 tahun sih, karena waktu kejadian yang sebelumnya diceritakan pas keluar ya kerja ya langsung itu sekolah atau misalkan kursus atau emang otodidak gitu Kang? Bukan, awalnya tuh saya tuh pinggang sakit. Nah, saya tuh nyari terapis pijat. Ya udah, dari situ saya dipijat ya. Oh, enak rasanya tuh. Nah, pas gitu kepikiran, apa mungkin jadi saya jadi tukang pijat lah ya. Karena kan nggak dapat kerjaan aja. Ya umur udah segini, ya udahlah saya mutusin belajar untuk mempelajari, mendalami gitu ya. Mungkin kembali ke topik awal Kang. Seperti di season sebelumnya kan Kang Asep sudah menceritakan ya tentang kisah di keluarga, tentang kejadian-kejadian yang ada di keluarga Kang Asep, terutama itu yang terjadi sama istri gitu kan. Di season sebelumnya kan kita belum sempat ngebahas gitu awal mulanya seperti apa, awal mula kejadiannya. Tiba-tiba aja bahwa di keluarga Kang Asep itu ada kejadian-kejadian yang janggal menurut Kang Asep gitu kan. Otomatis sesuatu hal itu pasti ada sabab musabab mungkin ya yang terjadi. Nah, mungkin yang Kang Asep rasakan awal mulanya atau sebab musababnya itu apa sih Kang, sehingga terjadi di keluarga Kang Asep itu seperti itu gitu? Awalnya tuh waktu kecil saya tuh tertarik perhantuan lah ya. Permistisan mungkin. Permistisan. Oh iya. Tahu nggak waktu tahun berapa? 90 tahun 2000-an lah ya. Pas saya kelas 5 SD, kelas 6 SD ya. Ngulik lah merenya kalau bahasa pertamanya tuh beli majalah mistis, tahu nggak? Ada dulu. Nah, itu tertarik saya tuh, kok orang bisa manggil jin itu bener kayak gini. Udah, singkat cerita, selang SMP SMA belum nemu nih. Pas keluar kerja ikutlah pelatihan, pertamanya tuh ikut pelatihan Reiki. Reiki itu apa kan? Pengolahan energi. Tenaga dalam lah mungkin. Kayak model-model kayak gitu. Nah, ini kayak afirmasinya. Ini pengaktifan energinya, baca tiap hari. Terserah, ini mah kan universal ya, mau udah selesai sholat atau apa. Semacam amalan lah mungkin ya. Amalan. Tapi kan ini universal ya, semua agama bisa.
Ya udah, saya selesai sholat, saya tuh udah zikir, langsung afirmasi. Memang sih waktu itu nggak percaya si jin itu ada. Afirmasi kok tubuh tuh tiba-tiba tuh apa sih, Bergetar gitu. bergetar, nggak bisa apa sih, nggak bisa digerakin lah ya, kayak patung aja. Tapi mata melek. Ada sosok yang sajadah, Iya. di depan sajadah tuh ada sosok putih tinggi besar ya. Rambutnya terurai ya, selutut lah rambutnya tuh. Nah, saya nggak bisa nengok ke atas karena kayak kaku banget ini leher. Itu tuh gemetar ya gitu. Ya udah, sampai udahlah hilang afirmasi, lupa lah gitu. Ya udah, yang penting zikir. Langsung tarik napas, pas itu hilang aja begitu. Aduh, di situ vakum karena ada kejadian kayak gitu. Namanya orang ya penasaran lah gitu. Iya. Selang berapa tahun lagi Didalami lagi. Nah, ini lebih parah, nggak pakai guru. Yang itu kan ada gurunya, pembimbingnya gitu yang ngarahin harus gini, harus gini. Cari di Google. Amalan kayak apa-apanya gitu ya. Amalan kayak lihat jin, lihat ini, lihat itu. Jadi di ini mungkin ya dipelajari sendiri gitu tanpa ada bimbingan. Katanya tuh memang amalannya benar, tapi kalau tanpa guru kamu pasti gila. Iya gitu, nggak percaya lah ya, karena belum lihat dengan mata kepala sendiri ya. Orang yang ngamalin itu bisa gila. Ya udah, saya penasaran. Memang praktek ke teman saya di kosan, silat goib kalau nggak salah, silat goib. Ya udah, sini saya praktekin amalan dari Google. Bener, kayak ada yang gerakin tubuh. Kayak ada sosok yang ngebantu kita untuk bergerakinnya gitu. Ya, silat goib saya minta silat Cimande. Cimande langsung yang terakhir pamacan. Pas gitu memang saya ngeraung, kayak ya silat mah kayak pukulan jarak jauh ke teman, langsung teman muntah darah. Saya nggak percaya, sampai ketakutan kan teman saya. Saya udah apa itu, kok serem banget liatnya, kamu tuh kayak harimau. Iya gitu, udah saya biasa aja. Ini buktinya apa sih, muntah darah, TBC mungkin. Riwayat dari mana TBC nggak ada semua. Ya udah aja, itu singkat cerita udah di situ memang takut lagi, down lagi. Namanya penasaran, udah aja, jangan kayak gitu, ngapain itu, nggak ada gunanya. Pengennya tuh buka mata batin. Itu aja, apa sih, cari aja di perkumpulan sosmed waktu itu tuh di top kayak apa sih, sosial media gitu. Sekarang mah udah nggak ada kayaknya di Play Store. Di Tok ada perkumpulan orang-orang apa sih yang supernatural, suka kayak gitu. Itu aja, kopdar aja. Sharing lah mungkin sharing. Ini kamu alat ilmu dari mana? Kok tahu? Iyalah, senama itu apa sih, energinya acak-adutnya. Ini acak-acakan gitu ya. Acak-acakan. Kok tahu dari mana? Ya saya kali ngelihat, ya udah tuh bersihin aja, gimana caranya? Ya udah dibersihin kan. Memang ini rada mual, rada pusing. Ini efek apa? Memang kenyataannya kayak gitu ya. Nggak di tambah-tambahin. Kamu mau apa sana? Satu aja, pengen buka mata batin. Oh ya udah, sini. Langsung aja, cuman ditiup begitu aja. Langsung pusing ya. Kok ini tuh kayak di mana saya tuh ya. Udah hilang efek kayak gitunya. Jadi jalan ke sana. Dulu tuh kan itu kejadiannya tuh di daerah Pagar sih. Ada bekas pasar yang kebakaran. Nah, jalan ke sana.
Pas jalan masuk lorong, ada kios yang kosong, kayak bau bangke. Ya udah aja, langsung mual Muntah aja, gitu ya? muntah nggak karuan. Ini bau bangke enggak? Enggak, kan berdua ya sama teman saya. Enggak biasa kok, saya muntah ya. Itu mah perasaan kamu aja. Ya udah langsung aja. Pas gitu jalan aja ke rumah warga, ada kayak toran gitu, toran air. Nggak terlalu gede sih torannya juga. Itu lihat nggak apa ini, matanya saya minus kan kalau malam, jadi nggak terlalu nggak blur gitu ya? Ngeblur. Apa kayak ada tangan kayak gini di toran ngelingkar gitu ke ngelingkar toran gini. Ya udah, saya langsung kabur aja. Langsung ke teman saya yang ngebuka itu tuh. Gimana rasanya? Udah, ini cukup Mas, merinding saya. Nah dari situ dihantui terus gitu, terus dihantui ini tuh gitu. memang ngeliat atau halusinasi. Di situ aja penasaran, ulik, dipelajari lagi gitu, pelajari karena kan memang udah ada tanggung jawab, ada yang bertanggung jawab ya, temen ngebimbing gitu ya. Nah ya udah, kamu aja ulik, kalau ada apa-apa kontak saya. Oh iya, sok aja, kan kamu pengennya kayak gitu. Apa sih, dari dek kan pengennya kayak gini, ya ada ini mungkin waktunya. Ya udah, langsung aja ulik. Dari itu bikin aja perkumpulan komunitas gitu, banyakan lah, mungkin ada 10 orang ya. Itu kejadian itu tuh sebelum nikah atau sesudah? Sebelum. Oh, sebelum nikah. Sebelum. Oke. Nah udah gitu tuh, udah aja explore ke tempat A, B, C ya. Nah udah gitu, udah aja, nggak ada yang sih nemongan lah gitunya. Ya, nggak ada yang berwujud lah gitu. Berwujud. Nggak kayak waktu pertama kali apa sih yang Reiki itu, yang pengolahan energi itu memang nyata. Nah pas ke tempat itu ini cuma rasa merinding biasa mah, kan wajar lah ya. Wajar namanya ke tempat sepi gitu. Tapi ada ininya katanya tuh, kata teman, oke kamu ngulik ini tapi ada resikonya apa? Badan rusak, kehidupan hancur. Oh iya gitu. Ya udahlah, udah pengen kayak gini, pengen nyoba mungkin ya, penasaran ya. Saya mah udah cukup di sini ngebimbingnya kan, karena kamu penasaran ya, hal kayak gini teh nyata atau enggak. Cuman hanya karena penasaran gitu ya. Iya sih, karena apa sih, nenek saya juga bilang, kakek uyut kamu juga dulu bisa. Jadi ada terah mungkin ya dari kakek Kang Asep sendiri gitu. Iya, apa sih, kakek sama uyut tuh dulunya tuh jadi lamun pananyaan paranormal gitu ya, sesepuh di kampungnya. Mungkin ada titisan atau enggak, kata saya tuh. Ya nggak tahu juga ya saya soal hal itu. Udah gitu, udah aja selang beberapa lama saya nikah. Nah kejadian hal yang aneh kan ke saya nggak itu ya, nggak mempan lah, nggak ngefek lah gitu. Pas pertama awal kali nikah, saya nyari kontrakan itu ngedadak. Yang waktu diceritain di sebelumnya ya. Itu kan udah punya anak. Udah punya anak. Ini mah sebelum punya anak. Nah itu tuh pas pertama kali nikah tuh langsung si istri tuh ada hal yang aneh gitu. Pas tengah malam jam 12 itu, pas saya baru pulang kerja, ngelihat di sudut, di pojok rumah itu ada kepala buntung gitu. Kepala buntung, apa itu ya. Saya kan baru belajar ya, nggak gimana cara ngebersihinnya atau apanya, belum paham ya. Kesurupan aja. Ya udahlah, saya nyobain
apa sih, nyalurin energi ke si tangan. Bismillah, keluar aja ya si itu tuh, si jin itu. Tapi pas udah keluar masih ini, ya udahlah si nama ini tinggal sementara tinggal dulu di situ. Itu tuh baru juga 2 minggu di kontrakan itu, udah aja, jangan diterusin aja, nanti nyari kontrakan lain. Berarti pindah lagi kontrakan tuh. Sementara di rumah orang tua dulu. Oh, ikut sama orang tua dulu. Orang tua dulu, selang sebulan nyari kontrakan. Kontrakannya tuh yang anak pertama itu. Yang kemarin diceritain ya. Nah, di situ adem ayem. Nah, mungkin untuk Kang Asep sendiri itu kan belajar ya. Intinya mempelajari sendiri gitu. Itu berapa lama sih Kang Asep mempelajari hal-hal seperti itu? Yang aktif-aktifnya tuh 5 tahun 6 tahun sih. Wah, lama tuh ya. Iya. Ya, jadi untuk teman-teman kreatif Show Project semuanya. Jadi di season sebelumnya kan Kang Asep udah menceritakan nih kejadian di keluarganya. Nah, ini kita kekupas nih. Kenapa bisa terjadi gangguan-gangguan seperti itu ke keluarga Kang Asep gitu, bahwa kenapa ada gangguan karena Kang Asep sendiri itu mempelajari hal-hal yang mungkin buat kita ya di luar nalar, di luar logika, dan Pak Kang Asep sendiri mengakui bahwa Kang Asep mempelajarinya tanpa ada pembimbing gitu ya. Dan itu buat teman-teman kreatif Show Project semua, mungkin mempelajari apapun atau kita pengen tahu apapun yang sifatnya mungkin apalagi hal-hal yang mistis ya, kita jangan gegabah gitu, karena kan kita tidak tahu nih, apalagi yang kita awam banget tentang hal-hal seperti itu gitu. Entah kita tidak tahu akan impactnya atau mungkin pengaruhnya terhadap kita atau tubuh kita. Bahkan kalau misalkan kita udah berkeluarga mah takutnya kan berpengaruh ke keluarga kita, entah itu anak, istri dan lain-lain. Itu ya Kang ya. Nah, jadi positifnya dari Kang Asep bahwa kita nggak boleh gitu mempelajari hal seperti itu tuh tanpa ada pembimbing atau asal pengen tahu aja gitu. Benar-benar harus ada tujuan yang mungkin positif ya Kang ya. Gitu. Sampai satu waktu saya udah capek, teman, bro, ilmu yang saya pelajari ini bisa nggak dihilangin begitu saja, dihilangin total gitu. Ya pengen bener-bener nggak ada gitu lah ya. Kenapa gitu? Panas hawanya. Ya gitu. Iya, kenapa gitu kan itu takutnya buat ngebantu orang, misalkan ada yang sakit itu bisa ngebantu ini, ngebantu itu ya. Tapi kalau dihantui kayak gini ngapain? Iya, jadi kitanya ya yang ngerasa gimana ya, ya nggak nyaman gitu, kita juga kan merasa jadi nggak nyaman gitu. Nah, mungkin pengalaman positif apa sih yang diambil atau dari Kang Asep sendiri setelah dari rentetan kejadian dari awal mempelajari sampai berpengaruh ke keluarga? Hal positif apa sih yang diambil mungkin buat Kang Asep setelah mungkin tahu bahwa mempelajari hal-hal yang seperti itu tuh tidak dianjurkan gitu kan ya, kalau tanpa ada pembimbing gitu. Memang iya sih, ilmu tanpa guru kan pasti ngawur mungkin ya. Ngawur, sesat lah gitu. Karena nggak tahu arah tujuan ya. Betul. Kemana, ke situ ke sana. Ya, memang kejadiannya kayak gitu. Yang saya alami kayak gitu. Ini tuh ilmu tuh mau dibawa kemana? Mau gitu. dipakai apa? Mau dipakai apa? Nah, nemu nih satu guru ya. Ini mah sebenarnya mah yang ngebuka mata batin tuh pengen lihat dulu ini bener enggak, pengen kayak gini. Udah ditunjukin gimana sampai hampir gila saya. Sampai udah stres.
udah aja konsultasi lagi. Ya udahlah kayak gitu mah. Saya kenalin ke guru saya. Nanti konsultasi gimananya, pengennya gimana. Ya udah aja langsung singkat cerita langsung temui guru teman saya itu. Ngapain belajar kayak gitu sama guru itu tuh? Belajar mah agama aja. Yang positif yang gitu positif. Ya? Boleh belajar kayak gitu, tapi yang positifnya kan kayak gitu teh ke arah pengobatan lah, bisa ngerubah hidup lah, kerejekian lah, inilah itulah, jadi bisa ngedekatin ke yang di atas lah gimana. Justru yang terjadi sama Kang Asep malah sebaliknya mungkin ya. Bertolak belakang. Ya karena tanpa guru itu kan ya, betul. Karena penasaran juga sih. Intinya penasaran ya. Soalnya kan di TV iya. tahu lah gitu. Kayak ya mungkin karena waktu itu masanya Kang Asep lagi masanya apa ya, penjajakan, terus pencarian jati diri juga mungkin. Jadi hal-hal yang sifatnya mungkin bikin Kang Asep penasaran. Apalagi kan Kang Asep punya terah nih dari leluhur yang istilahnya ahli di bidang supranatural ya tadi disampaikan. Mungkin Kang Asep merasa terpacu gitu untuk bisa memahami hal-hal seperti itu ya. Cuman mungkin yang harus digarisbawahi nih buat teman-teman semuanya, mempelajari itu tuh harus ada yang ngebimbing gitu ya Kang. Karena biar kita tahu tujuannya, tujuan positifnya. Jangan sampai kita mempelajari itu justru efeknya justru negatif ke kita gitu ya Kang. Mungkin seperti itu. Ya. Di situ digembleng aja sama guru saya tuh ya. Harusnya kayak gini, udah itu mah lupain aja, itu masa lalu lah ya, katanya tuh. Sekarang mah kembali yang benar, sama kalau mau ke jalur pengobatan diarahin gitu. Diarahin. Tapi sekarang alhamdulillah udah udah netral kembali lah ya, karena kembali. Sekarang udah ada pembimbing gitu. Iya. Karena saya belajar kayak gini, yang hal goib, saya padupadankan dengan ilmu pijat. Yang kan, sekarang dijalani sama Kang Asep ya. Karena kan ilmu kayak gini kan bisa pengobatan juga. Betul. Jadi nyalurin energi positif, biar rileks atau penyakitnya tuh hilang. Jadi nggak terlalu capek lah mijit, tinggal gitu. Iya. Sembuh enak. Jadi nggak terlalu lama lah sakitnya, sehari 2 hari juga udah sembuh. Udah langsung ini gitu ya, pulih gitu ya. Oke, nah mungkin untuk sekarang Kang Asep udah istilahnya udah tahu jalurnya lah ya. Mungkin dari nggak ada salahnya sih sebetulnya kita untuk mencoba ya atau belajar. Cuman kembali lagi ilmu apa yang akan kita pelajari dan seperti apa itu kita harus tahu dulu, harus paham dulu. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya seperti tadi Kang Asep bicarakan itu kita dijadiin sebagai ajang uji coba-coba atau tanpa ada pembimbing ya Kang. Karena bisa beresiko juga mungkin ya. Sampai gila bisa. Nah itu dia resikonya, amit-amit ya bisa sampai seperti itu kan, ngeri juga gitu. Makanya buat teman-teman semua nih, Kang Asep istilahnya ngobrol di sini itu hanya berbagi sebuah pengalaman Kang Asep pribadi ya, yang istilahnya mudah-mudahan jadi sebuah edukasi buat teman-teman yang nonton juga, bahwa segala sesuatu yang kita pelajari atau yang kita pengen tahu itu benar-benar kita tuh harus paham dulu tentang apa yang akan kita pelajari ya Kang ya, biar nggak sampai salah jalan dan jalurnya nggak salah gitu ya Kang ya, seperti itu. Mungkin nah dari pengalaman kemarin kan bisa nyambung nih Kang, bahwa istri bisa sampai seperti itu karena mungkin sebelumnya Kang Asep belajar ilmu seperti itu, jadi mungkin kayak ininya tuh ngikut ya Kang, ngikut dan ngeganggu istri mungkin ya seperti itu. Karena sih waktu itu tuh pas istri lagi hamil. Besar, saya tepat angkat. Oh iya kan kalau itu kan wangi juga ya. Kalau lagi hamil tuh cenah katanya mah gitu, dan benar-benar harus dijaga kalau dari
adat Sunda makanya kalau yang hamil teh bepergian teh harus bawa apa cina gitu. Panglai, tajam gitu. Iya, jadi orang-orang dulu tuh mempercayainya seperti itu. Makanya mungkin karena Kang Asepnya suka explore ya, ya bisa jadi mungkin ngikut dan akhirnya karena ke Kang Asep gak ini terus jadinya ngeganggu ke istrinya gitu. Nah, akhirnya kan terungkap kenapa kejadian itu bisa terjadi ke istri Kang Asep, karena mungkin Kang Asep sendiri kan mempelajari hal-hal seperti itu dan akhirnya impactnya ke istri dan untung tidak ke anak juga ya Kang ya, positifnya gitu. Nah, mungkin akan ada yang disampaikan Kang buat teman-teman semua yang menonton, ya istilahnya himbauan atau motivasi atau edukasi lah buat teman-teman supaya tidak tergelincir seperti Kang Asep gitu. Oh iya, boleh sih belajar kayak gini, tapi harus ada guru biar ngarahinnya yang benar gitu, tepat sasaran lah ya. Tepat sasaran, jadi nggak salah arah juga, nggak kayak waktu pengalaman pribadi saya langsung hancur lah kehidupan ya. Nah, mau ngarahnya kemana? Ke pengobatan atau apa? Ke sini. Nah, tapi tetap yang ke satu ya ibadah harus tetap dijalani ya. Dan harus yakin juga sama yang ngasih kesembuhannya atau misalkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Yakin aja ya, kita mah hanya sebagai perantara kan, hanya sebagai medianya, kita mah tetap kan kita mintanya mah sama Allah ya. Segala sesuatu juga. Nah, itu mungkin sahabat Creative Soul Project, dari tadi apa yang dipaparkan oleh Kang Asep itu menjadi sebuah pengalaman juga buat saya pribadi bahwa seperti yang pernah saya bilang, proses hidup seseorang itu berbeda-beda ya Kang. Mungkin Kang Asep seperti ini, saya seperti ini. Dan di sini di Creative Soul Project ini saya hanya mencoba untuk memberikan informasi-informasi yang sekiranya bisa menjadi edukasi buat teman-teman Creative Soul Project semua, agar dari tadinya teman-teman tidak tahu menjadi tahu, dan dari tadinya teman-teman tidak paham menjadi paham gitu untuk sebuah permasalahan. Karena di Creative Soul Project ini kita tidak hanya terfokus ke permasalahan-permasalahan seperti itu Kang, kita bahkan masalah sosial, lingkungan dan lain-lain. Karena wadah Creative Soul Project ini, konten kita ya sifatnya hanya pengen mengedukasi buat teman-teman semua, dan kita hanya ngobrol ringan gitu terkait pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para narasumber kita gitu. Nah, itu seperti itu Kang. Ya, mungkin dari saya sangat berterima kasih banyak buat Kang Asep. Mudah-mudahan sekarang kehidupannya jauh lebih baik, terus profesi yang Kang Asep jalani semakin lancar. Nah, saya ingatkan lagi nih buat teman-teman Creative Soul Project semua bahwa barangkali ada yang butuh terapi pijat ya. Ini bisa langsung menghubungi Kang Asep, terutama untuk area Cimahi dan Bandung. Beliau bisa langsung panggilan juga kan. Ini nanti kontaknya bisa ada di bawah, dan bebas ya untuk waktunya, bebas ya. Tergantung panggilan ya. Ya gimana itunya? Gimana kebutuhan mungkin ya. Nah, ini bisa jadi solusi juga buat teman-teman semua yang mungkin kecapean habis kerja dan lain-lain tapi mager buat keluar gitu. Ini Kang Asep bisa jadi solusi nih untuk teman-teman semuanya. Oke Kang Asep, terima kasih banyak. Next mungkin bisa cerita lagi lebih jauh, karena saya yakin nih pengalamannya pasti masih banyak nih. Masih banyak yang pengen diceritakan. Nanti kita, biar para penonton lebih penasaran atau sahabat Creative Soul Project semua bisa lebih penasaran, kita nanti ngobrol bincang-bincang ringan lagi atau ngabacot ringan lagi sama Kang Asep di season selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Hans di Creative Soul Project, dan jangan lupa buat teman-teman semua like, comment, and share channelnya Creative Soul Project biar kita lebih lebih semangat lagi, lebih antusias lagi untuk terus berkarya di channelnya Creative Soul Project. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.